Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita. Malam ini membahas Qasasul Quran. Dan malam ini kita akan mengkisahkan tentang kisah dakwah Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Dan kita akan ambil kisah ini dari surah yang dinamakan dalam Al-Quran sebagai surah Nuh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Waalaikumsalam. Sebagaimana kita telah mengetahui bahwa Nuh alaihi salatu wassalam diutus sebelumnya, sudah ada para nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, kemudian putranya Nabi Allah Syith alaihi salam, dan juga Idris alaihi salam. Baru setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nuh alaihi salam. Jarak antara Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam ke Nabi Allah Nuh disebutkan dalam hadis yang sahih sekitar 10 kurun. Artinya 1000 tahun. Karena satu kurun itu 100 tahun. Lah selama 1000 tahun dari mulai Adam sampai Nuh alaihi salam, manusia berada di atas tauhid. Makanya Allah mengatakan kana nasu ummatan wahidatan. Dahulu manusia itu berada pada umat yang satu. Artinya umat yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Baru setelah 1000 tahun lewat, manusia di atas umat yang satu, artinya di atas tauhid, maka mereka mulai berselisih. Disinilah terjadi kesyirikan pertama di alam semesta. Makanya Allah mengatakan faba'atsallahu nabiyyin. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para nabinya setelah adanya perselisihan. Lah, yang pertama kali diutus setelah adanya perselisihan, artinya setelah adanya penyimpangan tauhid, adalah Nabi Allah Nuh alaihi salam. Makanya Nuh alaihi salatu wassalam bukan hanya seorang nabi, tapi dia juga adalah sebagai rasul pertama yang diutus. Di sini terjadi perbedaan antara definisi nabi dengan rasul. Karena setiap rasul pasti dia nabi, tapi tidak setiap nabi dia rasul. Lalu apa perbedaannya? Pendapat yang paling rajih wallahu alam, kalau nabi diutus kepada umat yang tidak bertentangan akidah nabi dan umatnya. Tetapi kalau rasul diutus kepada kaum yang antara rasul dan umatnya ada pertentangan tauhid. Karena di zaman Nabi Adam belum ada yang menentang tauhid. Membunuh ada, seperti Qabil membunuh Habil. Kemudian juga terjadi banyak maksiat di zaman Nabi Allah Syith, perzinahan, musik, ikhtilat dan sebagainya. Tapi belum ada penyimpangan tauhid. Begitu juga di zaman Idris alaihi salam. Ada maksiat-maksiat tapi tidak sampai menciderai tauhid.
baru di zaman Nuh alaihi salatu wassalam bukan hanya kemaksiatan yang dilakukan, sampai kepada penyimpangan tauhid. Terjadilah kesyirikan pertama di alam semesta. Dari situlah Nuh alaihi salam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai awal ar-rusul. Dialah orang yang pertama kali yang merangkap nabi sekaligus rasul, karena menghadapi umat yang berselisih dan menentang tauhid. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, baik kita akan baca ayatnya, kemudian kita jelaskan supaya makin jelas bagaimana kisah ini berlaku. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli ayyatiyahum adzabun alim. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia pun mulai berdakwah di hadapan kaumnya. Berilah kaummu peringatan, kata Allah, dengan peringatan sebelum datang kepadanya azab yang sangat pedih. Jadi Nuh alaihi salatu wassalam diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengingatkan kaumnya, jikalau mereka tidak ikut dakwah Nuh dan mengembalikan penyimpangan tauhid kepada tauhid yang lurus, maka kalian kelak akan diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik azab di dunia dengan berbagai macam azab yang akan diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ataupun azab akhirat. Karena azab itu ada dua. Ada azab yang disegerakan di dunia, seperti penyakit, wabah, bencana alam, dan lain sebagainya. Ataupun azab setelah kematian, seperti azab kubur, atau azab setelah kebangkitan, seperti azab neraka. Dan begitulah setiap para nabi. Bahkan Nabi SAW sendiri mengingatkan hal yang sama seperti Nuh alaihi salatu wassalam ketika berdiri di Bukit Safa. Dia mengatakan kepada seluruh kerabatnya yang hadir di bukit itu, bahwa dia berdiri dalam rangka memperingatkan mereka bahwa di hadapan mereka ada azab yang sangat-sangat pedih sekali. Kemudian Nabi SAW mulai mendakwahkan tauhid kepada kerabatnya. Maka begitu juga Nuh alaihi salatu wassalam memperingatkan kaumnya, kalau mereka tidak mengikuti ajakan Nuh alaihi salatu wassalam, ingat ada peringatan, ada inzar, bahwa mereka akan diancam dengan dua azab sekaligus, azab dunia dan azab akhirat. Kemudian Nuh alaihi salatu wassalam mulai mengumpulkan kaumnya dan mengatakan, qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin. Nuh berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku ini seorang pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kalian dengan hujah yang sangat jelas. Jadi Nabi Nuh alaihi salatu wassalam mengatakan di hadapan kaumnya, aku diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang memperingatkan kalian, memberikan inzar. Dan Nuh menggunakan bahasa yang jelas. Kalimat mubin itu artinya jelas, di mana seluruh para nabi dan rasul mengajak kaumnya ke dalam tauhid, tidak lebih dan kurang. Itulah tujuan seluruh para nabi, mengajak kaumnya untuk mentauhidkan Allah. Sembahlah Allah, jauhi sesembahan selain Allah alias tagut. Itulah dakwah yang jelas. Karena Allah mengatakan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ibudullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh kami utus pada tiap-tiap umat ini seorang rasul, di mana tugasnya untuk menyuruh manusia sembahlah Allah dan jauhi sesembahan selain Allah alias tagut. Itulah dakwah yang disebut dengan mubin, dakwah yang jelas, tidak lepas dari perkara ini. Maka siapapun da'inya yang mencontohkan dakwah seluruh para nabi dan rasul, maka mereka harus fokus kepada bab ini, menyebarkan tauhid di tengah-tengah umat. Sebab
tujuan seluruh dakwah para nabi di sini. Itu pula yang kemudian didakwahkan Nabi SAW kepada umatnya. Bahkan setiap Nabi SAW mengutus pasukan perang, sebelum menggempur musuh, maka Rasul mengatakan, jangan kau serang dulu sampai kau dakwahkan mereka ke dalam Islam. Artinya ke dalam tauhid. Kalau mereka mau ikut, alhamdulillah. Kalau tidak, maka mereka harus bayar jizyah upeti. Kalau tidak mau juga, maka baru kalian boleh menyerang. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nuh alaihi salatu wassalam menjelaskan arti nadhirum mubin. Apa kata Nuh alaihi salatu wassalam di hadapan kaumnya? Ani budullaha wattaquhu wa atiun. 3 perintah sekaligus. Kata Nuh alaihi salatu wassalam, u'budullah, sembahlah Allah. Wattaquh, bertakwalah kepada Allah. Wa ati'uni, dan taatlah kalian kepadaku. Di sini perhatikan, sembahlah Allah, bertakwalah kepada Allah, dan ikutilah perintahku. Sebagian ulama tafsir mengatakan, maksudnya u'budullah, Nuh alaihi salatu wassalam mengingatkan tentang perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya sembahlah Allah, ikutilah seluruh perintah yang diperintahkan Allah kepada kalian. Apapun perintahnya. Walaupun dalam perintah itu ada sesuatu yang tidak kita sukai, wajib kalian ikut. Kemudian wattaqu, bertakwalah kepada Allah, artinya apapun yang dilarang Allah subhanahu wa ta'ala kepada kalian, maka wajib kalian meninggalkannya. Jadi kalau sudah datang perintah, maka kita wajib taat dengan perintah. Kalau sudah ada larangan, maka kita wajib meninggalkan larangan, walaupun di balik larangan itu ada sesuatu yang kita sukai. Maka kata kunci seorang mukmin adalah mengucapkan kalimat sami'na wa ata'na. Kemudian Nuh alaihi salam mengatakan wa atiuni. Kemudian kalian harus taat kepadaku. Artinya semua yang aku perintahkan kepada kalian, semua yang aku larang kepada kalian, itu semua adalah perintah Allah dan larangan Allah. Maka kalian harus yakin dan patuh dengan perintahku. Karena apa yang didakwahkan seluruh para nabi, semua adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mentaati Rasul, berarti kita mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Man ata'ar rasul faqad ata' Allah. Siapapun yang taat kepada Rasul, maka hakikatnya dia telah taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ani'budullah wattaquhu wa ati'un. Ada juga yang mengatakan ani'budullah, sembahlah Allah. Artinya isyarat kepada tauhid. Jadi Nuh alaihi salatu wassalam memulakan dakwah kepada kaumnya, mengajak untuk mentauhidkan Allah. Kenapa? Karena di zaman Nuh alaihi salatu wassalam terjadi penyimpangan tauhid yang luar biasa. Nanti bagaimana penyimpangannya nanti akan dijelaskan oleh ayat selanjutnya. Kemudian Nuh alaihi salatu wassalam menjanjikan, kalau kalian menyembah Allah, kalau kalian bertakwa kepada Allah, kalau kalian ikut perintahku, yaghfir lakum min dzunubikum. Niscaya dia akan mengampuni sebagian dosa-dosa kalian. Sama dengan orang yang datang kemudian masuk ke dalam Islam yang sebelumnya dia bukan Islam. Anggaplah dia mu'alaf. Maka Islam itu yahjubu ma qablah, menggugurkan dosa-dosa sebelum Islam. Kalau seandainya seseorang sebelum Islam melakukan banyak maksiat, banyak kemungkaran, kemudian dia masuk ke dalam Islam, maka maksiat dan kemungkaran yang pernah dilakukan sebelum Islam, semata-mata seseorang masuk ke dalam Islam, maka Islam menggugurkan seluruh dosa-dosanya. Makanya di zaman Nabi SAW ada seorang kakek yang sudah banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah.
seumur-umur hidupnya dia habiskan untuk maksiat. Dan dia kafir. Kemudian dia datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, "Halli minat taubah." Wahai Muhammad, apakah orang sepertiku yang sudah berlumuran dosa ini ada tobat? Maka kata Nabi SAW, tentu. Kemudian sang kakek mengatakan, bagaimana caranya? Maka Rasul mengatakan, "Qul la ilaha illallah." Katakan la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Dan engkau harus yakin aku ini utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka kakek itu mengatakan hanya mengucapkan dua kalimat itu. Maka Nabi SAW mengatakan tentu. Maka kakek ini mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Masuk dia ke dalam Islam. Maka Rasul bertakbir dan mengatakan sungguh Allah telah menggantikan seluruh keburukannya dengan kebaikan, karena Islam yahjubu ma qabla. Islam itu menghapuskan seluruh dosa sebelum Islam. Inilah kalimat Nuh alaihi salatu wassalam menjanjikan kepada mereka, kalau kalian ikut diriku, kalian menyembah Allah, kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa yang kalian telah lakukan Allah ampuni. Wa yuakhirkum ila ajalin musamma. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan Allah menangguhkan kamu, artinya akan memanjangkan umurmu sampai pada batas waktu yang ditentukan. Artinya Nuh alaihi salatu wasallam menjanjikan kepada umatnya, kalau kalian kemudian menyembah Allah, bertakwa kepada Allah, kemudian mengikuti perintahku dan menjalankan seluruh syariat-syariat yang aku bawa kepada kalian, boleh jadi umur kalian akan dipanjangkan. Sama dengan Nabi SAW mengatakan, man arada an yubsata lakum fi rizkihi, kemudian man sarrahu an yubsata lakum fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyazil rahimahu. Siapa di antara kalian yang senang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, silahkan kalian ikut perintah Islam, perbanyak silaturahim. Dari sini Nuh alaihi salatu wassalam menjanjikan, kalau kalian mengikuti ajaranku, masuk ke dalam agamaku, maka boleh jadi Allah akan panjangkan umur kalian sampai batas waktu yang ditentukan. Kemudian Nuh alaihi salatu wasallam mengatakan, inna ajalallahi idza ja'ala yu'akhkhar law kuntum ta'lamun. Ketetapan Allah itu apabila telah datang tidak dapat ditunda seandainya kalian mengetahui. Artinya mumpung kalian belum wafat, belum binasa, ikuti agamaku. Sebab kalau kalian kemudian mati dan tidak ikut agamaku, ingat, bisa saja orang kemudian meninggal dalam keadaan kufur. Jadi Nuh alaihi salatu wassalam mengingatkan kepada umatnya bahwa umur ini sangat berharga, waktu ini sangat berharga. Jangan sampai kemudian kita menghabiskan umur sampai mati di atas kesyirikan. Kalau bisa kita ini meninggal di atas tauhid, husnul khatimah. Karena Rasul mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapapun yang akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah, maka dia dijamin masuk surga. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nuh mulai menceritakan bagaimana dia lelah letihnya berdakwah, mendakwai kaumnya untuk mengajak mereka ke dalam tauhid. Mulai Nuh alaihi salatu wasallam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya mengadu kepada Allah. Itulah yang dicontohkan Nuh dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat kondisi kesulitan dalam berdakwah. Maka para nabi senantiasa mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah. Harusnya juga kita sama. Kalau kita ada kesulitan, ada masalah besar yang kita tidak bisa keluar dari masalah itu, adukan masalah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Ayub mengatakan, wa ashku bathi wa huzni
ilallah. Aku hanya mengadukan urusanku dan kesedihanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebagian manusia itu kalau mereka terdapat kesulitan dalam hidup, entah karena masalah ekonomi, entah karena masalah kesehatan, entah masalah keluarga, terkadang tidak pernah mengadukan persoalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Celakanya justru mengadu kepada makhluk yang tidak memberikan solusi. Mengadu kepada makhluk yang tidak memberikan solusi. Bukankah musibah datang dari Allah dan Allah juga yang mengangkatnya? Bukankah musibah itu didatangkan oleh Allah terkadang untuk menguji manusia, apakah jujur keimanannya atau dusta keimanannya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka Nuh mulai bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadu dan mengatakan, qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Nuh berkata, ya Rabb, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam. Para ulama mengatakan maksudnya di sini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan malam daripada siang. Inni da'autu qaumi lailan. Allah mendahulukan malam. Kemudian wa nahara. Kata Nuh, sungguh aku telah menyuruh kaumku lailan di malam hari, wa naharan dan di siang hari. Kenapa mendahulukan malam kemudian siang? Ada yang mengatakan bahwa Nuh alaihi salatu wassalam menggabungkan dua waktu ini untuk melancarkan hidayah Allah kepada manusia. Itulah yang dilakukan Nabi SAW dan ini contoh bagi para duat. Menggabungkan dakwah itu waktu malam dan waktu siang. Makanya Nabi SAW setelah turun surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Wahai orang yang berselimut. Nabi SAW ketika itu di malam hari belum ada aturan, sehingga Nabi SAW terkadang di malam hari dia habiskan untuk tidur, karena di siang hari dia harus berdakwah. Tapi setelah turunnya surah Al-Muzammil, sejak itu Nabi SAW tidak pernah tidur nyenyak. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan tidur Nabi SAW 2/3 untuk tidur dan 1/3 untuk qiyamul lail, atau separuh untuk tidur dan separuhnya untuk qiyamul lail. Sejak itu Nabi SAW tidak pernah tidur nyenyak. Kenapa Nabi SAW tidak pernah tidur nyenyak? Karena ini perintah Allah. Wahai orang yang berselimut, bangun. Jadikan tidurmu separuh dan bermunajatmu di malam hari separuh. Atau kalau engkau kurang tidur, auzid alaih, kau boleh menambah 2/3 tidur, 1/3-nya bangun. Untuk apa coba? Di malam hari disuruh bangun, karena di malam hari Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di antara hamba-hambanya dari langit pertama, man yad'uni fa astajibalah. Siapapun yang berdoa, kukabulkan doanya. Wa man yas'aluni fa utiya. Siapapun yang minta, kuberi seluruh permintaannya. Wa man yastaghfiruni, barang siapa yang meminta ampun akan dosa-dosanya, fa'aghfirullah, aku pun akan mengampuni dosa-dosanya. Artinya di malam hari kesempatan kita bermunajat kepada Allah, berdoa, meminta, kemudian meminta ampun akan dosa-dosa kita. Jadi Nabi SAW menjadikan kesempatan malam itu untuk berdoa kepada Allah. Apa doanya? Agar kaumnya menerima dakwah, agar kaumnya menerima hidayah Allah. Kemudian siang harinya, setelah malamnya dia berdoa, kemudian baru siang harinya dia mengajak manusia untuk masuk Islam. Menggabungkan dua hidayah. Pertama hidayatul taufik, dan yang kedua hidayatul irsyad. Artinya di malam hari Nabi SAW meminta kepada Allah agar menurunkan taufiknya, supaya orang-orang yang mereka keras kepala mudah untuk didakwahi.
Kemudian di sidang harinya barulah dia berdakwah dengan melancarkan hidayatul irsyad, menjelaskan ini hak, ini batil, ini syirik, ini tauhid, ini bid'ah, ini sunnah, ini taat, ini maksiat, ini baik, ini tidak, dan begitu seterusnya. Makanya siapapun yang menggabungkan dalam dakwahnya dua waktu ini, maka akan memudahkan untuk berdakwah. Seandainya kita ini punya kerabat yang belum dapat hidayah, kita setiap hari memperingatkan mereka untuk salat, untuk memperbaiki akidah dan keyakinan, untuk mengajak manusia ke dalam sunnah. Kalau seandainya kemudian dakwah kita ini selalu ditentang, karena memang itu konsekuensi orang berdakwah, tidak mungkin mulus terus, pasti ada penentangan. Kalau dakwahnya benar, kalau seandainya orang yang kita dakwah itu selalu menolak, maka mintalah kepada Allah hidayah, kelembutan orang itu supaya menerima dakwah. Dengan cara apa? Bangun di malam hari, ketuk pintu langit. Pamannya di malam hari kita berdoa kepada Allah, ya Rabb, besok saya akan mendakwai orang tua saya yang tidak salat supaya salat. Minta kepada Allah di malam hari, karena disitulah Allah turun. Kemudian di siang hari, setelah kita berdoa di malam hari, maka kita mengambil akhdhu bil asbab, mengambil sebab dengan cara berdakwah kepada mereka. Itulah yang dilakukan Nuh alaihi salatu wassalam, menggunakan malam untuk berdoa dan bermunajat kepada Allah, dan berdakwah di siang hari sebagai bentuk mengambil sebab. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud lailan di sini artinya dakwah sirriyah, dan yang dimaksud siang hari artinya dakwah jahriyah. Di malam hari Nuh alaihi salatu wassalam berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi, persis seperti yang dilakukan Nabi SAW selama 3 tahun. Rasul berdakwah dengan sembunyi-sembunyi di malam hari, door to door, mengetuk satu persatu pintu saudara-saudaranya, kawan-kawannya, agar mereka masuk ke dalam hidayah Allah. Kemudian di siang hari baru dia berdakwah jahriyah. Maka Nuh alaihi salatu wassalam menggunakan dua metode ini, menunjukkan apa? Kesungguhan seorang nabi bagaimana ingin menyampaikan hidayah Allah kepada umat ini, sampai melakukan dua metode, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan. Ada yang mengatakan bahwa Nuh alaihi salatu wassalam itu bukan hanya berdakwah biasa, tetapi berdakwah dengan cara jihara. Jihar itu bukan hanya sekedar seperti saya begini ngomong, tapi sampai teriak-teriak. Jihar itu bukan hanya sekedar bicara, tapi sampai teriak mengajak kaumnya. Jadi semua metode dilakukan Nuh alaihi salatu wassalam. Nuh mengatakan, inni da'autu qaumi laila wa nahara. Tapi apa yang terjadi? Falam yazidhum du'ai illa firara. Ya Rabb, tetapi seruanku itu tidak menambah iman mereka, justru mereka lari dari kebenaran yang kudakwahkan kepada mereka. Inilah tantangan dakwah. Terkadang orang yang kita dakwai bukannya menerima, tapi justru menolak. Bukannya mendengar, tapi justru pura-pura tuli. Bukannya kemudian berusaha untuk meresapi nasihat-nasihat yang kita sampaikan, justru malah membantah dan menentangnya. Begitulah terkadang sifat dakwah. Makanya kenapa sifat dakwah itu bukan hanya menyuruh manusia, tetapi harus ada kesabaran. Wa tawassau bil haq wa tawassau bis sabri. Bukan hanya tawasu dengan kebenaran, menyampaikan yang hak, tetapi juga ada tawasu bis sabri. Karena terkadang orang yang sudah berusaha mengajak manusia ke dalam kebenaran, kemudian berulang-ulang dia mengajak kebenaran, berulang-ulang pula ditolak, terkadang ketika dia tidak sabar, dia berhenti berdakwah. Dengan alasan, bosan aku mendakwai dia. Entah berapa puluh kali sudah ku nasihati, tapi telinganya pura-pura tak dengar. Aku tidak mau lagi mendakwai dia. Akhirnya putus asa. Ketika kemudian dia putus asa, berhenti dalam mendakwai, lalu siapa yang akan menjelaskan kebenaran kepadanya? Makanya dipentingkan sabar di sini. Lah Nuh alaihi salatu wassalam berusaha untuk sabar, mengadukan kepada Allah bagaimana kaumnya tidak menerima dakwahnya. Lihat bagaimana
sikap kaum kepada Nuh alaihi salatu wasallam dijelaskan dalam munajatnya. Nuh mengatakan, wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Dan sesungguhnya kata Nuh alaihi salam, ya Rabb, setiap kali aku mendakwai mereka, mengajarkan kebenaran kepada mereka, menyampaikan yang hak kepada mereka, agar mereka beriman dan agar engkau mengampuni mereka, apa yang terjadi? Mereka memasukkan anak jari mereka ke telinga-telinga mereka. Setiap Nuh bicara, maka telunjuk langsung dimasukkan ke dalam lubang telinganya. Langsung dua-duanya dimasukkan. Tidak mau dengar apa yang dikatakan Nuh. Cukup sampai di sini? Tidak. Bahkan wastaghshaw thiyabahum. Bukan hanya itu, mereka tutup wajahnya dengan baju-baju mereka. Jadi pandangannya tidak mau melihat Nuh saat berdakwah, telinganya tidak mau mendengar Nuh saat berdakwah. Saya yakin kalau ada seorang dai mad'unya seperti ini, saya pastikan resign jadi dai. Ya. Pamannya saya ngisi kajian di sini, tiba-tiba antum tidak mendengarkan kata saya. Ya mungkin boleh jadi antum ngobrol sesama antum, walaupun tidak menutup jarinya ke telinga. Mungkin seorang ustadz merasa tidak dihargai. Dah selesailah, ngapain pula saya ngaji di sini? Apalagi sampai ditutup, tidak mau memandang. Begitulah degilnya kaum Nuh alaihi salatu wassalam, menganggap Nuh ini hina, sehingga tidak perlu didengar ucapannya, tidak perlu dilihat mukanya. Bahkan lebih daripada itu, wa asarru wastakbaru istikbara. Lebih daripada itu, mereka tetap mengingkari. Dengan cara apa? Setiap Nuh bicara, dia pun ikut bicara. Coba bicara. Kalau seandainya saya ngaji seperti ini, tiba-tiba antum ngobrol keras, lalu apa gunanya ucapan saya? Jadi setiap Nuh bicara, mereka ikut bicara. Setiap kita mengatakan, bertauhidlah kalian, kaumnya mengatakan tidak perlu. Taatlah kepada Allah, tidak perlu. Mengingkari. Siapa yang tahan jadi dai yang seperti ini coba? Sudah ditutup telinganya, wajahnya tidak mau memandang, tiba-tiba mereka juga ikut menyahut setiap Nuh berdakwah. Lebih daripada itu, wastakbaru istikbara. Mereka sangat menyombongkan dirinya dengan mengatakan, siapa anda ini? Siapa kamu? Kamu ini tidak layak. Mereka menyombongkan dirinya. Lihat bagaimana Nuh alaihi salatu wassalam diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan umat yang seperti ini. Bahkan Nuh mengatakan, summa inni da'autuhum jihara. Lalu sesungguhnya aku menyuruh mereka dengan cara yang terang-terangan. Ada yang mengatakan jihar artinya suara yang sangat kencang, berteriak-teriak sampai otot lehernya keluar, supaya kaumnya mendengar, karena setiap dia bicara disahut masalahnya. Sampai seperti itu. Kemudian Nuh mengatakan, summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Kemudian aku menyuruh mereka secara terbuka dan secara diam-diam. Dari sini kita tahu bahwa Nuh ini mendakwai kaumnya dengan menggunakan seluruh metode, dengan menggunakan seluruh uslub metode. Macam-macam Nuh itu mencari metode, dan ini juga satu pelajaran bagi seorang dai, bahwa seorang dai ketika menyuruh manusia jangan monoton, tetapi dia harus kreatif, mencari metode-metode baru. Bagaimana caranya diterima di tengah-tengah umat? Seperti gaya Nuh alaihi salatu wassalam, dia berbagai macam uslub dan metode untuk mengajak kaumnya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun kenyataannya mereka menolak dakwah, itu sudah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi seorang da'i yang penting sampaikan kebenaran. Itulah suksesi seorang da'i saat berdakwah. Bukan karena ingin dapat pengikut, bukan ingin dapat suara. Karena ada da'i ini terbagi menjadi tiga. Ulama membagi seorang da'i ini terbagi menjadi tiga. Ada yang disebut dengan du'atus sultan, ada yang disebut dengan du'atul ummah,
Ada yang disebut dengan du'atul rabbani. Ada namanya du'atul sultan. Mereka para ulama yang menjilat penguasa. Mereka hanya menyampaikan fatwa-fatwa yang diinginkan oleh penguasa, walaupun fatwa itu menyesatkan. Yang penting dia punya kedudukan dan suara di tengah-tengah penguasa. Tidak mau jauh-jauh dari penguasa. Disebut du'atul sultan namanya. Dan ini banyak di kalangan kita hari ini. Kalau sudah musim kampanye, wah ustaz itu kadang ikut kampanye, menjelek-jelekan partai lawannya, membawa dalil Al-Quran dicocok logikan. Jangan ikut partai ini karena Allah melarang, wala taqrabu hadhihi syajarah, katanya. Jangan dekat-dekat pohon ini. Maksudnya partai yang berlogo pohon. Masalah tuh. Apa? Ini kan memelesetkan ayat Al-Quran. Nggak ada kaitan ayat ini menyerang partai tertentu yang berlogo pohon, kan begitu. Contohnya. Atau memuji partainya sendiri. Partai kami itu dijadikan sumpah dalam Al-Quran. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari, karena logonya matahari umpamanya. Apa gunanya? Ya. Itu namanya du'atul sultan. Ada namanya du'atul ummah. Du'atul ummah itu para dai yang ikut selera umat. Mana yang umat inginkan dia sampaikan. Mana yang umat tidak inginkan, tidak benci, tidak akan disampaikan. Itu namanya du'atul ummah. Tidak berani menyuarakan kebenaran. Sebab kalau disuarakan kebenaran, habislah pengikut dia. Dan yang ketiga itulah du'atul rabbani. Memang dia seorang dai menyampaikan risalah Allah. Dia akan menyampaikan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Makanya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala ketika mendefinisikan tentang arti zuhud, ada orang yang mengatakan, ya Imam, engkau selalu mengatakan kita ini harus menjadi hamba Allah yang zuhud, sementara engkau kaya. Penanya ini salah. Disangkanya zuhud itu harus miskin. Disangkanya zuhud itu harus compang-camping pakaiannya, makanya beras kerak dan begitu seterusnya. Sementara zuhud itu dalam Islam bisa saja dia kaya, bisa juga dia miskin. Jadi Sufyan Ats-Tsauri dikritik sama murid-muridnya dan mengatakan, engkau ini menyuruh manusia agar selalu zuhud sementara engkau kaya. Apa kata Sufyan Ats-Tsauri? Likai la atamandalu ala sultan. Kenapa aku harus kaya? Supaya aku tidak menjilat penguasa. Ketika aku tidak menjilat penguasa, aku bisa mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Nah, itulah Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Namanya du'atu ar-rabbani. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nuh alaihi salatu wassalam terus mengajak kaumnya untuk mentauhidkan Allah. Sampai akhirnya ketika kaumnya terus menentang Nuh, Allah subhanahu wa ta'ala kemudian turunkan kepada mereka adab. Dengan cara apa? Dicegat hujan turun. Para ceklik berkepanjangan. Tanah kering kelontang. Tidak bisa ditumbuhi. Mulai kemudian terjadi kelaparan di mana-mana. Binatang banyak mati. Manusia pun bisa mati karena kelaparan. Mulailah kemudian mereka datang kepada Nuh alaihi salatu wassalam. Agar Nuh berdoa kepada Rabbnya meminta hujan. Supaya turun hujan untuk mereka. Maka Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam mengumpulkan kaumnya dan mengatakan, boleh, Allah akan kabulkan permintaan kalian, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Nuh mengatakan, fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku berkata kepada mereka, kalian harus minta ampun kepada Rabb kalian. Artinya harus menyembah Allah, harus bertakwa kepada Allah dan taati ucapanku. Karena harus meminta ampun kepada Allah akan dosa-dosa kalian. Karena sesungguhnya Rabb kalian itu Maha Pengampun. Kalau kalian lakukan, yursilis sama alaikum midrara, niscaya dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit untuk kalian. Bukan hanya itu saja, wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Ia akan memperbanyak harta kalian, memperbanyak keturunan kalian, wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Bahkan
Sungai-sungai kalian akan penuh dengan air dan kebun-kebun kalian akan lebat dengan pepohonan. Kenikmatan akan melimpah kepada kalian. Kalau kalian mau meminta ampun akan dosa-dosa kalian. Dari sini ada faedah kata para ulama bahwa istighfar di antara faedahnya adalah bisa menambah nikmat, bisa menurunkan hujan, bisa memperbanyak kekayaan, bisa memperbanyak keturunan, bahkan bisa menyuburkan alam. Hasan Al-Basri satu hari kedatangan 3 manusia. Tiga-tiganya punya kesulitan sendiri dalam hidup. Yang satu mengatakan, ya imam, saya sudah lama menikah, tapi tidak kunjung diberikan keturunan. Kata Hasan Al-Basri, istaghfiru rabbakum. Kalau begitu banyak-banyaklah istighfar. Yang satu mengatakan, ya imam, saya sudah berusaha keras untuk mencari ekonomi, tapi tidak pernah menjadi orang cukup dan kaya, tetap saja saya miskin. Padahal saya sudah berupaya keras mencari ekonomi. Maka Hasan Al-Basri mengatakan, istaghfiru rabbakum. Kalau begitu banyak-banyak istighfar kalian. Yang satu mengatakan, ya imam, di kampung saya sudah lama tidak turun hujan. Jalan-jalan kering, tumbuhan sudah mulai mati, hewan-hewan sudah mulai kelaparan dan mati, bahkan manusia sudah mulai tumbang juga dan mati. Kata Hasan Al-Basri, istaghfiru rabbakum. Maka kalian harus banyak-banyak istighfar. Orang-orang mengatakan, ya imam, kenapa 3 soalan solusinya cuma 1? Perbanyak istighfar. Yang satu minta anak, yang satu minta rizki, yang satu minta kesuburan. Ini kan 3 persoalan berbeda, tapi solusinya cuma 1, perbanyak istighfar. Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, tidakkah kalian ingat firman Allah Subhanahu wa taala ketika Nuh mengatakan kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Tidakkah kau baca ayat ini, kata Hasan Al-Basri. Nuh mengatakan, tidakkah kalian memperbanyak istighfar kepada Rabb kalian? Pada Rabb kalian itu Maha Pengampun. Kalau kalian memperbanyak istighfar, Allah akan turunkan hujan dari langit yang sangat lebat. Allah akan memperbanyak harta dan keturunan. Bahkan Allah akan jadikan kebun kalian lebat dengan pepohonan dan sungai kalian penuh dengan air yang mengalir. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nuh alaihi salatu wassalam mengingatkan kaumnya, ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Aku menyampaikan dakwah kepada kalian ini. Kalau kalian memang ingin masuk ke dalam agamaku, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah janjikan ini semuanya. Kenapa kalian tidak takut akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala sehingga kalian menentang dakwahku? Kemudian Nuh mengingatkan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala dan nikmat kepada mereka. Wa qad khalaqakum atwara. Bukankah Allah telah menciptakan kalian dengan tingkatan-tingkatan kejadian? Diingatkan dengan nikmat. Dulu kalian tidak ada. Kemudian Allah ciptakan dalam segumpal mani. Kemudian digantikan dari segumpal mani menjadi segumpal darah. Kemudian dari segumpal darah menjadi seonggok daging. Kemudian ditiupkan roh. Kemudian lahirlah kalian. Kemudian kalian dari bayi menginjak remaja, dari remaja menginjak dewasa, kemudian menikah dan menua, kemudian kalian mati. Ini semua adalah rububiyah Allah. Allah bisa melakukan semuanya. Kenapa kalian tidak mengagungkan dan takut kepada Allah? Alam taro kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Tidakkah kamu perhatikan langit sana? Di mana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan 7 lapis langit yang bertingkat-tingkat. Boleh jadi mungkin Nuh alaihi salatu wassalam mendapatkan kabar berita dari Adam sebelumnya, dari ajaran sebelumnya, bahwa langit itu bertingkat-tingkat. Atau Allah memahyukan kepada Nuh tentang sains, bahwa langit itu Allah ciptakan seperti itu, maka disampaikan kepada kaumnya. Wa ja'alal qamara fihinna nuran wa ja'ala syamsa siraja. Dan di sana dia menciptakan bulan yang bercahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita. Maksudnya siraj itu bukan hanya cahaya tapi bisa membakar.
Kalau nur hanya cahayanya saja, itulah bedanya bulan dengan matahari. Dan dua-duanya adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah tumbuhan yang berangsur-angsur, summa yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Kemudian dia akan mengembalikan kamu ke dalamnya dan mengeluarkan kamu kelak pada hari kebangkitan nanti, dan itu pasti terjadi. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, litaskunu minha subulan fijaja, agar kamu dapat pergi ke sana kemari dengan jalan yang luas. Artinya Nuh alaihi salatu wassalam menjelaskan ini semua tentang kuasa Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah Nuh ingin mengatakan, sesungguhnya Rabb yang telah menciptakan kalian dari segumpal sperma, daging, darah, daging, kemudian menciptakan kalian. Kemudian kenyataan alam semesta, langit dengan tingkatannya, bumi dengan keajaibannya. Maka kalau Rabb yang saya serukan kepada kalian untuk disembah itu memiliki kuasa seperti itu, berarti dia layak untuk disembah. Itu maksudnya. Karena kaumnya Nuh alaihi salatu wassalam menyembah berhala. Berhala kalian loh tidak sanggup menciptakan manusia, tidak sanggup menciptakan langit dan bumi. Apa kalian disembah? Nih Rabb saya, seolah-olah seperti itu. Dia mampu melakukan segalanya, menciptakan kalian, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, menjadikan bumi terhampar dan luas sehingga kalian bisa berjalan, dan begitu seterusnya. Berarti memang sudah layak untuk disembah. Mengingatkan soal tauhid rububiyah untuk diarahkan kepada tauhid uluhiyah namanya. Tetapi apa jawaban kaumnya? Qala Nuhu Rabbi innahum asawni wattaba'u ma lam yazidku maluhu wa waladuhu illa khasara. Nuh berkata, ya Rabb, sesungguhnya mereka durhaka kepadaku dan mereka mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya hanya menambah kerugian bagi mereka semata, wa makaru makran kubara, dan mereka melakukan tipu daya yang sangat besar. Dan itu sunnatud dakwah. Seluruh para nabi rata-rata ditentang oleh kaumnya, dan di antara kaum yang menentang rata-rata adalah para pejabatnya. Rata-rata adalah para pemimpinnya. Makanya para nabi di awal dakwahnya biasanya mengikuti orang-orang lemah. Lihat Nabi SAW yang mengikuti rata-rata budak-budak yang dimerdekakan, Bilal ibn Rabah, Khabbab ibn Arad, Unaiza, dan banyak para budak yang lainnya. Kemudian orang-orang yang lemah, Abdullah ibn Mas'ud. Kemudian juga Ammar ibn Yasir, dan banyak lagi. Tetapi lihat tokoh-tokohnya. Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah, Al-Walid, Utbah, Utaibah, dan banyak tokoh-tokoh Quraisy yang menentang dakwah Nabi kan. Begitulah yang dilakukan oleh para pembesar di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Mereka punya harta, mereka banyak anak, mereka sukses, tapi hakikatnya tidak ada guna bagi kehidupan mereka. Makanya Nuh mengatakan, innahum asawni, ya Rabb, mereka membangkang dakwahku. Dan mereka lebih memilih orang yang harta dan anak-anaknya tidak berguna. Artinya apa? Mereka dihasut oleh para pembesar untuk mengikuti mereka dan meninggalkan Nuh alaihi salatu wassalam. Ya wajar, karena para pembesar mereka perlu pengaruh. Kalau seandainya kemudian pengaruh itu mengikuti Nuh alaihi salatu wassalam, pengaruh mereka akan hilang. Makanya kenapa Qarun, walaupun dia kaya raya, ketika melihat kemudian orang-orang lebih memihak Nabi Musa alaihi salatu wassalam, dia merasa tidak berguna kekayaannya. Kenapa orang-orang lebih menghormati Musa dan meninggalkan saya, sementara saya kaya raya? Maka Qarun pun hendak membuat khilah bagaimana supaya Nabi Musa alaihi salatu wassalam tidak dipandang baik oleh kaumnya. Dengan cara apa? Dihinakan kehormatannya. Mulailah kemudian dia menyewa pelacur, membayar pelacur, kemudian mengatakan, nanti akan saya kumpulkan manusia, bilang Musa berzinah dengan dirimu. Tidak mungkin seorang Nabi berzinah. Tapi tujuan Qarun untuk apa? Supaya Musa alaihi salatu wassalam hilang kehormatannya. Kalau sudah hilang kehormatannya,
maka manusia tidak akan menghormatinya, kan begitu. Makanya kita lihat politik di negeri kita juga sama. Bagaimana caranya supaya manusia tidak menghormati dia? Pasti akan mencari celah-celah buruknya kemudian mengeksposnya. Padahal terkadang aib yang diekspos itu tidak ada kaitan dengan politik, hanya untuk menjatuhkan lawannya saja. Terkadang perkara-perkara masalah pribadi, masalah dosa. Siapa di antara kita ini yang tidak berdosa? Pasti kita semua berdosa. Kalau dicari-cari aibnya pasti dapat. Karena nggak ada manusia yang sempurna 100% atau manusia berdosa 100%. Manusia itu ada kelebihan dan kekurangan. Tapi terkadang dalam siasa ini, dalam perpolitikan ini sangat kejam sekali. Orang bisa kemudian masuk ke dalam privasi yang kita miliki. Terkadang aib yang tidak kita lakukan dibuat-buat kemudian disebarluaskan. Apalagi sekarang di zaman medsos. Ya. Boleh jadi mungkin kalau handphone sudah ada di zaman Nuh alaihi salatu wassalam, kurang lebih juga mungkin mereka akan menyebar berita hoax tentang Nuh alaihi salatu wassalam. Makanya Nuh mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi innahum asawni." Ya Rabb, mereka bermaksiat kepadaku, menolak dakwahku. Wattaba'u ma lam yazidhu maluhu wa waladu ila khasar. Malah mengikuti orang kaya yang sebenarnya harta dan anak mereka itu tidak ada gunanya. Justru orang-orang kaya, para pejabat itu membuat makar terhadap Nuh alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari sekian panjangnya kisah tadi, bagaimana Nuh dengan setiap upayanya, dengan berbagai macam metode berdakwah kepada kaumnya, mereka pun kaumnya tidak mau menerima dakwah Nuh alaihi salatu wassalam. Justru para pembesar mereka menghasut. Menghasut dengan cara apa? Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Apa kata para pembesar kepada masyarakat di zaman Nuh? Mereka berkata, para pembesar itu, jangan sekali-kali kalian meninggalkan sesembahan Tuhan kalian. Kemudian, dan jangan pula kalian sekali-kali meninggalkan penyembahan kepada Wad. Dan jangan pula meninggalkan sesembahan kepada Su'a, kepada Yaghus, kepada Ya'uq, kepada Nasr. Itulah 5 berhala di zaman Nabi Nuh yang disembah. Apakah kalian akan mengikuti orang ini yang mengajak kita untuk menyembah satu Tuhan, kemudian meninggalkan Tuhan-Tuhan kita yang 5 ini? Persis semua kaum para nabi seperti itu. Lihat Bani Israel. Ketika mereka baru saja diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, mata mereka melihat bagaimana Fir'aun ditenggelamkan dan seluruh antek-anteknya. Kemudian Musa berjalan ke tanah perjanjian, melewati satu desa, di situ para penyembah berhala, patung-patung anak sapi. Tiba-tiba sebagian besar Bani Israel mengatakan kepada Musa, "Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha." Wahai Musa, jadikanlah Tuhan seperti mereka, katanya. Apakah kita hanya menyembah satu Tuhan saja? Maka Musa alaihi salatu wassalam marah kepada Bani Israel ketika mereka mengatakan, "Aja'alal alihata ilaha wahid? Inna hadza la syai'un ujab." Sama dengan orang-orang jahiliyah dan mengatakan, "Ya Muhammad, apakah engkau akan membuang Tuhan yang banyak ini dan menetapkan satu Tuhan?" Itu sama dengan perkataan Bani Israel dan mengatakan, "Aja'alal alihata ilahan wahid?" Apakah kami harus meninggalkan Tuhan yang banyak dan menyeru Tuhan satu saja? Maka ini juga sama. Ya. Jadi mereka mengatakan, kaum Nuh alaihi salatu wassalam, masa kita harus meninggalkan sesembahan yang selama kami sembah, kemudian menyembah Tuhan yang disembah Nuh alaihi salam? Oh, ini mustahil. Ya. Maka para pembesar menghasut kaumnya. Ingat kalian dengan Wud. Siapa Wud ini? Wud ini hidup di zaman antara Idris dan Nuh. Sebelum Nuh diutus alaihi salam, diutus oleh Allah, antara Idris dan Nuh ada keluarga yang disebut dengan keluarga Wad dalam Quran, atau Wud. Kenapa disebut Wad? Karena Wad itu diambil dari kata Wud, artinya dicintai. Jadi orang namanya Wad ini sangat dicintai, karena di zaman itu belum diutus Nabi. Nabi sebelumnya sudah meninggal, Nabi yang akan datang belum muncul. Maka mereka hanya mengandalkan orang saleh.
Lah di tengah-tengah mereka ada orang soleh namanya Wad atau Wud. Itu orang yang paling soleh, yang paling baik. Senantiasa berzikir, salat, mengajak kepada kebaikan. Pokoknya dia tokoh agama di zaman itu. Ketika Wud alaihi salam meninggal dunia, maka estafet dakwahnya turun kepada putranya namanya Suwa. Maka Suwa pun sangat dicintai oleh kaumnya, sama dengan ayahnya. Kemudian setelah Suwa meninggal dunia, digantikan oleh adiknya namanya Yagus. Dan Yagus pun sangat dicintai. Ketika Yagus meninggal, digantikan oleh adiknya yang paling kecil lagi namanya Ya'ub. Dan Ya'ub pun sangat dicintai oleh kaumnya. Ketika Ya'ub meninggal dunia, estafet dakwah diteruskan oleh Nasr. Dan Nasr pun sangat dicintai oleh kaumnya. Jadi keluarga Wud itu keluarga yang sangat dibanggakan oleh kaumnya. Masalahnya, setelah kemudian 3 manusia mulia yang saleh ini meninggal dunia, datang setan kepada mereka, iblis yang selama ini 10 abad 1000 tahun menunggu-nunggu momen bagaimana menyesatkan Bani Adam dari akidah mereka. Ada momen masuk di situ. Kemudian iblis menjelma manusia datang kepada kaum keluarga Wad ini dan mengatakan, kalau kalian cinta dengan keluarga itu, kenapa kalian tidak membuat berhala, membuat patung? Letakkan di tempat tertentu, bentuk seperti bentuk mereka. Jadi setiap kalian lewat, melihat patung, teringat dengan Wad, teringat dengan Suwa, teringat dengan Yagus, Ya'ub dan Nasr, maka akan membangkitkan kerinduan kepada mereka sehingga bangkitlah ibadah kalian. Awalnya bagus setan ini. Setan memang begitu. Masih yang bagus-bagus dulu kan begitu. Supaya membangkitkan ibadah katanya. Kadang-kadang didorong salat, habis salat suruh riya. Sedekah, habis sedekah suruh sumah. Ya. Sana ke masjid, suruh ujub akhirnya. Sana ibadah, suruh takabur. Jadi didorong-dorong untuk beribadah. Akhirnya mereka pun membuat berhala dalam bentuk 5 orang saleh ini di tempat yang khusus. Jadi kalau mereka rindu kepada keluarga Wud, mereka datang ke tempat khusus ini, memandang berhala-berhala, teringatlah Wud, semangatlah ibadah mereka lagi. Semangat solat, sedekah, zikir dan begitu seterusnya. Generasi pertama pembuat berhala tidak melakukan kesyirikan. Mereka memandang berhala yang mereka buat hanya ingin nostalgia saja, mengingatkan kebaikan keluarga Wud. Generasi ini meninggal. Datang generasi kedua, anak-anak mereka. Setelah mereka dewasa, mereka pun sama melakukan apa yang dilakukan bapak mereka. Tapi iblis menambah dan mengatakan, kalian jauh-jauh dari rumah datang kemari hanya untuk melihat berhala Wud dan keluarganya. Kenapa kalian tidak memperbanyak berhala ini? Kalian produksi banyak-banyak, letakkan di rumah-rumah kalian. Jadi tidak perlu datang kemari katanya. Mulailah mereka memproduksi banyak-banyak. Akhirnya tidak ada rumah kecuali ada berhala-berhala keluarga Wud ini. Tapi mereka tidak menyembah. Hanya mereka melihat, mengenang, kemudian mengingat jasa mereka, bangkitlah ibadah mereka. Generasi kedua ini meninggal dunia. Datang generasi ketiga, cucunya mulai besar, belum juga bisa berhasil disekutukan Allah. Kemudian datang generasi keempat, kelima, mulai pudar akidah mereka, mulai pudar ibadah mereka, mulai pudar tauhid mereka. Datang iblis menjelma kepada mereka dan mengatakan, sayalah orang yang paling tua di antara kalian. Saya menjumpai bapak kalian, saya menjumpai nenek buyut kalian. Kalian tahu maksudnya apa? Mereka membuat berhala itu. Maksud mereka membuat berhala, kata iblis, agar kalian menyembah Allah lewat perantara mereka. Dibuatnya bertawasul. Tetap kalian menyembah Allah, tapi lewat perantara mereka. Karena kalian banyak dosa, mereka orang soleh, dekat dengan Allah, maka jadikan mereka perantara. Setelah generasi pembuat perantara meninggal, datang generasi berikutnya, sudah tidak ada perantara lagi. Justru 5 berhala ini yang disembah, lupa menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Terjadilah kesyirikan. Ketika tidak ada rumah kecuali mereka menyembah keluarga Wud, berhala-berhala mereka, disinilah Allah subhanahu wa ta'ala utus Nuh alaihi salam untuk mengembalikan umat ke dalam tauhid. Makanya ketika Nuh
berusaha untuk mendakwai manusia kepada tauhid. Apa kata para pembesar? La tadharunna alihatakum. Ingat, jangan pedulikan kata-kata Nuh. Jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian, berhala-berhala kalian. Wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Dan jangan tinggalkan berhala-berhala orang-orang saleh kita ini. Di sini ada berhala Wud, ada Yaghus, ada Suwa, ada Ya'uq, ada Nasr. Apa kalian meninggalkan berhala kalian? Jangan dengarkan dia. Subhanallah. Makanya Allah mengatakan waqad adhallu katsira. Sungguh mereka para pembesar itu telah menyesatkan dengan kesesatan yang banyak. Wala tazididz zalimina illa dhalala. Dan sungguh mereka telah menyesatkan banyak orang, dan jangan engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan. Kemudian Nuh alaihi salatu wassalam mengingatkan akan dosa-dosa para pembesar terhadap kaumnya. Mimma khati'atihim ugriku fa'udkhilu naran falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, tidak menerima dakwah Nuh, menolak dakwah tauhid, menentang dakwah tauhid. Ketika Nuh bicara, meletakkan jari mereka di telinga. Ketika Nuh berdakwah, meletakkan pakaian di muka mereka. Ketika Nuh berdakwah, mereka justru menyaut dan berusaha menentangnya dan makin sombong. Karena kesalahan inilah ugriku, mereka ditenggelamkan. Inilah azab kaum Nuh alaihi salatu wassalam, dikirim tufan dan ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nuh alaihi salatu wassalam ketika makin banyak penentangan, bahkan terancam jiwanya, sudah mulai mengancam kaumnya ingin membunuhnya dan membantai keluarganya. Maka Nuh berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengatakan, Rabbi inni maglubun fantasir. Ya Rabb, aku sudah terkalahkan oleh kaumku, tolonglah aku. Maka Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan Nuh untuk berhenti berdakwah dan memerintahkan Nuh untuk membuat kapal. Ada dalam kisah Israiliyat, ya kisah Israiliyat ini pelezat sejarah, tidak bisa dijadikan pegangan karena pegangan kita Al-Quran dan Sunnah, tapi untuk pelezat saja. Nuh alaihi salatu wassalam menanam pohon dari biji sampai besar 100 tahun. Kemudian setelah 100 tahun Allah memerintahkan untuk menebangnya. Setelah ditebang, Allah memerintahkan untuk menyerut menjadi papan selama 100 tahun lamanya. Setelah papan menumpuk, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk membuat perahu selama 40 tahun lamanya. Jadi mulai dari pembibitan menjadi pohon, menyerut dan merangkai kapal itu 240 tahun. Karena Nuh alaihi salatu wassalam itu nabi yang paling lama usianya dari seluruh nabi, hatta Adam alaihi salam. Adam usianya 950 tahun. Awalnya 1000 tahun tapi 960 tahun. Awalnya 1000 tahun tapi yang 40 tahun diberikan kepada Nabi Allah Daud alaihi salam. Tapi Nuh ada yang mengatakan usianya 1450, 1000, ada yang mengatakan 1500, ada yang mengatakan 1600, ada yang mengatakan 1700. Banyak perselisihan para ulama. Bagaimana tidak? Nuh diangkat menjadi nabi di usia 40 tahun. Kemudian berdakwah di kaumnya 950 tahun. Kemudian dia pun merangkai perahunya sampai 240 tahun. Kemudian hanyut di lautan entah berapa tahun lagi. Kemudian kapalnya di Bukit Judi, Irak. Kemudian Nuh turun mengembangbiakkan keturunannya entah berapa tahun lagi. Kemudian meninggal. Jadi Nuh lama usianya. Ya. Lebih lama dibandingkan Adam dan nabi-nabi setelahnya. Makanya wajar Nuh mendapati banyak generasi. Bukan hanya hidup di satu generasi, tapi hidup di beberapa generasi karena panjang umurnya. Lah Nuh alaihi salatu wassalam, ikhwatu fillah, muliakan Allah azza wa jal, saat membuat perahu itu mulailah kaumnya mengejek dan mengatakan, ya Nuh, kemarin engkau seorang nabi, kenapa pula jadi tukang kayu? Ya. Engkau barusan kemarin mengaku jadi nabi dan rasul, menakut-nakuti kami. Sekarang pula berubah menjadi tukang kayu. Dan anehnya engkau membuat perahu di pasir, di padang pasir yang tidak mungkin perahu itu berjalan. Mulai mengolok-olok Nuh alaihi salatu wassalam, istihza kepada nabinya.
Tapi Nuh alaihi wasallam bersabar karena dia tahu janji Allah tidak mungkin menyelisihinya. Setelah perahu itu jadi, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan akan ada tanda banjir. Ketika tungku-tungku mulai menyala, kemudian langit mulai gelap, maka Allah perintahkan, masuklah engkau dan orang-orang yang beriman, bawalah kemudian binatang-binatang yang sepasang-sepasang itu ke dalam perahu. Ada yang mengatakan bahwa perahu Nuh itu 3 lantai. Jadi lantai pertama khusus untuk binatang sepasang-sepasang, lantai kedua untuk manusia, dan lantai ketiga untuk binatang-binatang terbang, burung dan semacamnya. Walaupun dalam cerita-cerita perahunya Nuh ini banyak khurafat. Ada yang mengatakan bahwa ketika Nuh masuk ke dalam perahu, perbekalannya beras, gandum dan yang semacamnya habis karena dicuri oleh tikus. Jadi tikus ini selalu menggerogoti. Ma'ruf di rumah antum, tikus ini suka mencuri makanan. Sehingga Nuh alaihi salatu wassalam kerepotan. Kalau gini terus maka akan habis digerogoti oleh tikus. Habis perbekalan, mati semua satu perahu. Akhirnya Nuh berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lah, ketika Allah mendengar doa Nuh, maka Allah kabulkan. Di situ ada harimau, maka dibuat bersinlah harimau. Dari bersin ini keluar kucing. Maka kucing ini mengejar-ngejar tikus, jadilah Tom and Jerry. Ya. Ini kan khurafat, ikhwan. Ya. Ini cerita-cerita khurafat di perahu Nuh alaihi salatu wassalam. Tidak benar kalimat ini, kisah-kisah yang khurafat. Tapi yang jelas bahwa Nuh alaihi salatu wassalam kemudian membuat perahu dan diberitahu tanda-tandanya. Setelah diberitahu tanda-tandanya, maka Nuh alaihi salatu wassalam ketika tanda itu muncul, maka Nuh bergegas untuk memasukkan orang-orang yang beriman. Ada yang mengatakan 8 orang, ada yang mengatakan 40 orang, ada yang mengatakan 80 orang, paling banyak 80 orang dalam pendapat. Dan itu pun hanya dari keturunan Nuh, 3 anaknya dan cucu dan cicitnya yang ikut dalam perahu itu. Sebenarnya Nuh alaihi salatu wassalam dianugerahi 4 putra. Tetapi yang 1 putra kufur. Namanya namanya Kan'an. Kan'an ini kufur, mengikuti agama ibunya. Karena ibunya adalah istri Nabi yang pertama kufur dalam kehidupan manusia. Allah subhanahu wa ta'ala sampai menjadikan istri Nuh sebagai percontohan wanita kafir. Karena dia yang pertama, istri Nabi yang kufur kepada nabinya. Allah mengatakan, wa daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Dan Allah membuat permisalan bagi orang-orang kafir 2 wanita yang kufur. Pertama wanitanya Nuh. Allah tidak mengatakan istrinya Nuh, tapi wanitanya Nuh. Yang kedua wanitanya Lut. Dua-duanya kufur, padahal kedua-duanya di bawah bimbingan 2 suami yang saleh, bahkan manusia yang paling saleh. Kufur keduanya. Tapi kufur di sini bukan berarti mengkhianati suaminya, selingkuh, berzina, hasa wa kalla, tentu tidak. Tidak ada satupun istri Nabi yang selingkuh dan berzina. Maksud kufur di sini adalah kalau istri Nuh, dia orang yang pertama kali menganggap Nuh gila apabila wahyu turun. Coba, yang pertama menganggap gila suaminya istrinya. Adapun istrinya Lut, dia bersekongkol dengan preman. Kalau seandainya ada tamu laki-laki masuk ke rumah Lut, maka istrinya menyalakan kayu bakar sampai membumbung asapnya, maka preman-preman pasar datang ke rumah Lut, menculik tamu itu kemudian memperkosa. Jadi dua-duanya berkhianat. Lah saat terjadi banjir itulah, maka Nuh dan anak-anak yang beriman, Syam, Ham dan Yafis, dan juga istri-istrinya dan keturunannya masuk semua ke perahu. Adapun istri Nuh dan Kan'an tidak masuk. Sampai bagaimanapun seorang ayah ketika melihat akan terjadi azab yang akan melulantakkan semua manusia adalah rasa sayangnya. Ketika banjir mulai menaik, belum menutupi gunung-gunung, dia melihat Kan'an terpisah dari kaumnya. Mulailah kemudian perahunya mengarah ke anaknya. Kemudian setelah dekat, Nuh meminta agar anaknya naik dan mengatakan, ya bunayya arkam ma'ana. Wahai anakku, naiklah ke perahu.
Tapi Kan'an tidak mengatakan, baik saya akan naik. Justru dia tetap menentang nabinya. Lihat pengaruh ibu. Makanya cari ibu yang baik. Kalau ibu baik akan mempengaruhi hal positif kepada anaknya. Tapi kalau ibu jahat, karena Kan'an lebih dekat kepada ibunya, pengaruh ibunya kuat. Dia mengatakan, la sa'awi ila jabalin ya'simuni minal amri. Nah, aku akan naik ke gunung. Gak mungkin banjir menenggelamkan aku, katanya. Kata Nuh, ya bunai, wahai anakku, la asimal yaum. Tidak mungkin ada yang selamat hari ini. Masuk. Tapi kemudian anaknya tetap kekeh naik sampai Allah mengatakan, sudah tinggalkan saja. Itu bukan keluargamu karena dia mengamalkan amalan yang tidak baik. Tinggalkan. Innahu laysa min ahli, kata Allah. Dia bukan lagi keluargamu. Ditinggalkan saja dia. Akhirnya karena Allah sudah mengatakan, dia bukan keluargamu karena dia beramal dengan amalan yang tidak baik, maka Nuh alaihi salatu wasallam meninggalkan Kan'an. Banjir semakin tinggi, mulai menutup bukit dan gunung. Akhirnya seluruh manusia di zaman itu ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah kalimat, mimma khati'atihim ughriku. Ini di dunia. Tapi di akhirat, fa'udkhilun nara. Kelak di akhirat mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Ada yang mengatakan maksudnya azab kubur, ada yang mengatakan maksudnya neraka jahanam. Falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Dan kelak pada hari kiamat tidak ada satupun yang menolong mereka. Nuh menakut-nakuti kaumnya. Kemudian Nuh ketika berada di atas perahu, membawa orang-orang yang beriman dari anak dan keturunannya, dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, setiap para nabi memiliki doa yang mustajab. Kata Nabi SAW, setiap para nabi memiliki doa yang mustajab. Kalau berdoa, itu doa pamungkas pasti diijabah. Tapi semua para nabi sudah dikeluarkan doa-doa mereka kecuali aku. Kusembunyikan doaku. Untuk apa? Kelak untuk syafaat bagi umatku pada hari kiamat. Sayangnya Rasul kepada kita. Lah Nuh mulai mengeluarkan doa mustajabnya dan mengatakan, wa qala nuhu rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Nuh berkata, ya Rabb, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir yang tinggal di permukaan bumi, yang masih hidup dan bergerak di atas permukaan bumi. Binasakan mereka semuanya. Lihat, kenapa? Nuh alaihi salatu wassalam, karena dia sudah lama mendakwai kaumnya, dia tahu watak kaumnya. Kalau masih ada satu orang kafir yang hidup, kemudian bergaul dengan keturunan yang beriman, lambat laun akan terpengaruh. Maka Nuh meminta, jangan ada satu jiwa yang kau sisakan. Allah kabulkan, Allah kabulkan. Yang kedua, Nuh mengatakan, innaka intadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat yang tidak tahu bersyukur. Kalau ada satu orang kafir hidup, maka dia akan melahirkan orang kafir lagi. Nanti melahirkan kafir lagi, melahirkan kafir lagi. Saya tidak mau, kata Nuh. Maka Nuh meminta agar jangan satu jiwa pun disisakan dengan azab itu. Dari sini kata para ulama, semua manusia di zaman itu binasa kecuali yang di perahu Nuh. Maka manusia hari ini dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari yang awal sampai yang akhir, baik yang hidup ataupun yang mati, semuanya keturunan orang-orang yang di perahu itu. Tidak ada yang luput dari manusia yang hidup di zaman sekarang, kecuali kalau nasabnya diurut pasti sampai ke perahu. Makanya para ulama mengatakan Nuh itu bapak manusia kedua setelah Adam. Jadi Adam disebut Abul Bashar al-Awwal, bapak manusia pertama. Nuh itu Abul Bashar al-Thani, bapak manusia kedua. Kenapa? Karena manusia hari ini kalau diurut nasabnya sampai kepada 3 putra Nuh. Mungkin keturunan Syam putra Nuh, mungkin keturunan Ham putra Nuh, mungkin keturunan Yafis putra Nuh. Syam disebut bapaknya orang Arab, Abul Arab. Adapun Ham disebut bapaknya orang-orang yang berkulit hitam, orang-orang Ethiopia, orang-orang Nigeria, pokoknya orang berkulit hitam, Sudan dan yang semacamnya. Adapun Yafis itulah orang-orang Asia seperti kita. Lah semua turunan kepada 3 putra ini.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nuh alaihi salatu wasalam setelah melihat bencana alam. Kemudian Nuh alaihi salatu wasalam berada di atas perahu dan diselamatkan. Nuh berdoa kepada Allah, Rabbighfirli wali walidayya. Ya Rabb, ampunilah aku dan ibu bapakku. Ketika Nuh berdoa kepada Allah memintakan ampun akan ibu bapaknya, menunjukkan ibu bapak Nuh itu beriman. Karena kita tidak boleh mendoakan ampunan kepada orang kafir. Walaupun bapak kita, walaupun ibu kita, kalau mereka mati kafir, kita tidak boleh memintakan ampun. Tidak boleh. Makanya Nabi pun kepada Abu Talib, ayah angkatnya yang mengasuh dari usia 8 tahun sampai diutus jadi Nabi dan Rasul. Saat kematiannya tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Abi Talib mati kafir. Rasul setiap malam sedih, mengatakan, ya Allah ampuni dosa pamanku. Turun ayat, maka nalin nabi an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba. Tidak layak bagi seorang nabi memintakan ampun akan dosa-dosa orang-orang musyrik walaupun keluarga dekat. Enggak boleh. Lah ketika Nuh mengatakan Rabbighfirli wali walidayya, menunjukkan kedua orang tua Nuh beriman kepada Nuh. Ya. Karena Nuh memintakan ampun kepada Allah. Kalau dia kafir tidak mungkin dia mintakan ampun. Karena sehebat apapun kita menginginkan ampun, orang kafir kalau masuk neraka tidak mungkin keluar. Macam mana akan diampuni? Makanya Nuh mengatakan Rabbighfirli wali walidayya, ya Allah ampuni dosaku dan ampuni dosa kedua orang tuaku. Waliman dakhala baiti ya mu'mina. Dan ampunlah dosa-dosa orang-orang yang masuk ke rumahku dalam beriman. Kenapa Nuh mengatakan yang beriman yang masuk ke rumahnya? Karena di rumah Nuh tidak semua beriman. Istrinya kafir, Kan'an kafir, yang beriman hanya putra-putranya yang lain, Syamham dan Yafis. Makanya dia kemudian mengatakan waliman dakhala baiti mu'mina. Yang masuk rumahku yang iman saja. Adapun yang tidak beriman jangan kau ampuni. Seolah-olah Nuh mengatakan seperti itu. Walil mu'minina wal mu'minat, dan ampuni juga para pengikutku yang beriman dari kalangan laki-laki dan perempuan. Wala tazididz zalimina illa tabara, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kehancuran. Inilah kisah dakwah Nuh alaihi salatu wassalam yang Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan dari surah Nuh dari ayat pertama sampai ayat akhir 28. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.